Hai, gue Willy. Selamat datang di podcast Jurnal Orang Biasa. Podcast ini khusus buat kamu yang selalu berusaha terlihat tenang, tapi aslinya berantakan. Aku tahu kamu pandai menyimpan semua riuh di kepalamu. Menurutku, itu menyedihkan. Karena kamu ngerasa kalau ini adalah tanggung jawabmu sendiri, yang tidak harus disembuhkan oleh orang lain, dan tidak mau dibantu untuk sekedar luka-luka yang menurutmu kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Karena aku yakin, sebenarnya kamu itu pernah meminta bantuan, tapi kemarin ketika kamu minta dibantu dan didengar, justru rasanya makin parah ya? Iya kan? Kok rasanya jadi makin rumit dan sekarang kamu memilih berhenti untuk meminta tolong? Kamu selalu merasa masih bisa untuk berjuang sendirian. Kamu berusaha untuk tenang, karena kamu merasa kalau ini udah jadi tugasmu. Kamu mempersilahkan siapapun untuk berjalan di arenanya masing-masing. Siapapun yang mau pergi, kamu persilahkan. Kamu ngerasa bahwa kamu tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri, yaitu ketenangan, pikiran, batin, dan kejiwaan. Iya kan? Kamu pernah ngerasa bahagia, tapi sangat sementara. Kamu pernah yakin dan berharap, tapi sering juga kecewa. Aku yakin kamu ingin sekali menyalahkan dan marah pada kehidupan ini, tapi kamu sadar kalau itu percuma dan gak akan menghasilkan apa-apa juga kan? Hingga pada akhirnya, kamu mulai berteman akrab dengan kesedihan. Karena justru tidak ada hal yang jauh lebih stabil dari kesedihan yang selalu saja datang menjemput setiap kali kamu merasakan bahagia. Kamu seringkali berharap akan ada saatnya kamu akan menyudahi kesedihan ini. Tapi ternyata perasaan-perasaan lain justru tidak bisa diandalkan, terlalu sulit ditebak dan tidak konstan. Aku percaya kalau kamu selalu berusaha untuk merangkak keluar dari perasaan dan pikiran yang membuatmu merasa sepi dan sendiri. Aku tahu kamu sebenarnya ingin berbagi untuk mengurangi beban dan kesedihan dalam hatimu. Tapi kamu sadar, kamu punya siapa? Keluargamu bukanlah keluarga cemara seperti yang dimiliki oleh orang lain. Kamu tidak tumbuh di lingkungan di mana orang-orang bisa mengungkapkan perasaannya. Kamu berada di antara orang-orang yang hanya akan menyalahkanmu ketika kamu bercerita. Dan kamu berada di antara orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara memberi dukungan. Iya kan? Kamu gak tahu harus gimana. Gak tahu harus minta bantuan ke siapa, dan kamu gak tahu telinga mana lagi yang bisa mendengarkan kamu, pundak mana yang bisa dijadikan sandaran, hingga akhirnya kamu memilih sepi dan sendiri. Kamu lebih memilih untuk membiarkan dirimu menyelam dalam kesedihan. Dan aku juga yakin, kalau kamu mulai menyadari bahwa seiring dengan berjalannya waktu, kesedihan itu justru mengantarkanmu ke dalam kegelapan, yang kemudian kamu belajar untuk terus menikmati kegelapan itu. Bersemayam dalam kegelapan, yang akibatnya kamu gak bisa lagi membedakan mana dirimu dan mana kegelapan itu. Aku mengerti, berada di posisimu itu sangatlah menyedihkan dan menyakitkan. Kamu butuh banyak dialog panjang untuk makin berkenalan lagi dengan diri sendiri. Tentang siapa kamu, maunya apa, arahnya kemana, dan tujuannya untuk apa. Dan yang jelas, mau sampai kapan kamu seperti ini. Semua itu aku tahu dan mengerti perasaanmu. Kini kamu mulai mengingat dan belajar dari waktu dulu. Waktu kamu masih ada di masa sulit sendirian, dan akhirnya kamu terbiasa dengan sepi. Terbiasa untuk tidak banyak bercerita, apalagi cerita yang sama. Walaupun di sekitarmu ramai, tapi rasanya kosong. Seperti masih ada bagian dalam dirimu yang tidak utuh. Sepenuhnya terluka, tapi kamu juga yang mencari sembuh sendirian. Kamu ketakutan, takut bertemu dengan malam, sehingga kamu terjaga sampai pagi. Dan pagi yang harus terbiasa seolah tidak ada apa-apa. Padahal, di kepalamu itu berisik dan berteriak-teriak. Kamu menginginkan dan membutuhkan hidup yang baru yang lebih baik. Toh kalau tidak bisa lebih baik, setidaknya kamu menginginkan bahwa kamu akan baik-baik aja. Sekarang kamu sudah tidak banyak mengharapkan hal-hal indah. Karena kamu ngerasa bisa selamat dari hari ini aja udah cukup. Sebab kalau ditanya, kapan kamu merasa sepi? Kamu pasti jawab, setiap hariku isinya kesepian. Tapi di sini aku cuma mengingetin kamu, gak apa-apa kok kalau kamu melakukan hal-hal yang tadi. Wajar kalau kamu ngerasa sedih, kecewa, marah, sampai kamu udah gak bisa menangisi keadaanmu lagi. Tapi tolong, jangan berlebihan ya. Semua hal buruk yang terjadi memang di luar kendalimu. Dan percaya atau enggak, semua hal yang menimpa kamu ini memang harus terjadi. Karena selalu ada sesuatu di balik setiap peristiwa yang kita alami. Baik atau buruk, senang atau sedih, membahagiakan atau menyakitkan.
Saat ini kita hanya belum tahu pelajaran berharga apa yang akan kita dapatkan setelah ini. Hai, gue Willy. Sampai ketemu lagi di Jurnal Orang Biasa.